Hai, balik lagi sama kita. Hari ini kita mau ngajakin kalian buat ngikutin keseruan kita mau nonton bioskop sebagai metode memperlancar bahasa Jerman. Jadi kita mau nonton film horor. Judulnya apa? Weapon. Emang bahasanya gitu ya? Bahasa Inggris itu. Weapons. Itulah. Nanti aku tulis di sini ya. Bahasa Inggris aku udah di keller ya. Aku lupa bahasa Inggris. Tapi kelihatannya di Indo juga lagi tayang. Iya. By the way di Indonesia juga lagi tayang. Makanya aku juga pengen nonton ya kan. So, ikutin keseruan kita karena sebelum nonton kita mau cari minuman manis plus mau cari sesuatu yang bakalan jadi penyemangat baru belajar. Semoga ada ya. Yuk. Semoga nemu. Let's go. Seperti biasa kita mau jalan kaki aja karena deket, karena tempat aku tinggal, BG aku itu deket banget sama sentrumnya. sama Eindhoven Centrum. Tadi ada ini tuplak trek ada truk. Jadi ini aku berhenti ngomong biar suaranya kedengaran. Dan seperti yang kalian lihat ini panas banget di 35 derajat. Ini udah panas buat di Jerman, ini panas Banget. banget, panas banget beneran, gak bohong. Sepanas-panasnya kalian pernah ke Semarang? Nah, sepanas-panasnya Semarang itu kalah sama panasnya Jerman, apalagi kalian di Stuttgart. Wah, udah kayak panggang. Makanya aku hari ini pakai putih. Tuh guys, dia pakai merah merona. Baju dari mana? Coba liatin. Baju dari Amsterdam. Laula dari mantan pacar. Tentu. Oleh mantan pacar masih dipakai aja, bro. BTW bentar lagi kita sampai. Oke guys, sekarang kita udah duduk santai, lagi minum apa ini namanya tadi? Frappe Oreo. Habis ini mau nonton bioskop. Kita mau bagi pengalaman ke kalian gimana sih rasanya nonton bioskop di Jerman. Ini bukan pertama kalinya sih kita nonton bioskop, udah sering, tapi baru pertama kalinya dibikin vlog gitu. Dan sambil kita minum frappe, karena ada yang nanya di salah satu video aku tentang bruto atau gaji kotor kalau misalnya udah kerja di Jerman itu berapa. Karena Ausbildung itu kan belum official pekerja ya, masih ya siswa gitulah, beda sama yang udah bekerja. Jujur aku nggak bisa ngasih info terlalu panjang mengenai brutonya Pflege ya, atau brutonya perawat. Jadi aku mau bikin video tentang brutonya pekerjaan lain, yaitu suami aku, karena dia sekarang udah kerja, official kerja, bukan acubi lagi. Jadi mungkin bisa jadi info buat kalian. So kira-kira gimana nih? So, jadi kalau bahas masalah gaji itu kan aku kan kerja di hotel, di bagian servis lebih tepatnya. Itu tuh di servis tuh ada gajinya tuh tergantung pangkatnya masing-masing gitulah. Kayak pekerja biasa, entah jadi supervisor kayak gitulah istilahnya kayak di Indo. Nah, sedangkan waktu pertama kali kerja di sana itu dapat bruto tuh sekitar 2.400 itu bruto. Terus masih ada tringgel tuh, jadi kayak ya kalau di tempatku sistem setiap hotel tuh beda-beda gitu. Ada yang kayak kamu dikasih tringgel sama tamu terus kamu ambil sendiri.
atau enggak ada yang sistemnya kayak di tempatku, jadi dapat ringgit dimasukin ke kase gitu, dikumpulin lah istilahnya di satu, terus setiap akhir bulan dikasih atau pertengahan bulan dikasih gitu. By the way, di Flege nggak ada. Ya di Flege nggak ada, tapi kadang kamu juga dapat ringgit kan. 5 euro. Ya, 5 euro 3 bulan. Ringgitnya dapat berapa biasanya di tempat kerja kamu yang sekarang per bulan? Kalau ringgitnya tergantung dari rame tamunya apa enggak, rame hotelnya apa enggak. Jadi kalau semisal pas rame gitu paling bisa dapat antara 320-an gitu euro. Dan kalau tamu sepi paling aku pernah dapat rendah dapat 200-an lah. Itu udah termasuk lumayan sih. Tapi itu juga tergantung ini ya. Kamu dulu kan pernah kerja di yang malam. Itu ringgitnya banyak. Kalau nggak salah awal-awal 600 euro nggak sih? Ya ini juga buat info aja. Jadi aku kan kerja sekarang di Frustuk, ibaratnya kayak di ngelayanin tamu di bagian sarapan sama makan siang resto gitu. Jadi uang tipnya tuh nggak terlalu banyak dibanding orang malam yang ngelayanin makan malam, karena sistemnya di tempatku Frustuk itu buffet. Kalian tahu buffet kan? Jadi kayak tamunya udah mesen semuanya gitu, tinggal ngambil makanan dari meja gitu. Jadi kayak nggak bayar lagi karena udah inklusif di hotelnya. Kalau misal orang nginep di sana, terus mereka paginya pasti kan dapat sarapan inklusif. Sedangkan kalau di resto malamku itu kan sistemnya ala carte. Jadi kayak tamu tuh datang, duduk, makan, mesen dari kartu dan mereka bayar. Jadi banyak transaksi duitnya. Dan sowieso di sini tuh di Jerman tuh kayak ngasih ringgit tuh ya nggak tertulis, tapi ada aturannya kayak minimal tuh ya 10% dari harga makanannya ya, dari berapa yang harus mereka bayar lah lebih tepatnya. Jumlah ya? Jumlahnya semisal mereka bayar 100 euro gitu, ya minimal ngasih 10 euro lah. Ya kadang ada orang yang ngasih lebih, kadang ada yang ngasih sedikit, ya tergantung. Kadang juga ada yang puas dengan makanan, kadang ada yang enggak. Ya semua ya tergantung tamunya, balik lagi. Tapi karena hotelku ini hotel bintang 5 gitu, dan restorannya bukan restoran yang biasa, jadi tamunya tuh rata-rata ya berduit lah. Tamunya ada pemain bolanya mana? Bayern Munchen. Iya. Apa namanya kipernya? Nama. Sebut nama. Sebut nama boleh nggak sih? Dia kan terkenal. Iya. Contoh kayak tamuku tuh ada. Kalian tahu ini kipernya Bayern Munchen. Kipernya Jerman juga sih lebih tepatnya, Manuel Neuer. Aku foto sama dia waktu tahun baru kemarinnya lagi lah. Berarti berapa? 2023? 24. Nah, tahun baru 2024 aku foto sama dia. Dia jadi tamuku. Enak nggak? Enak. Jadi nanti filmnya itu jalan jam 20:15 dan sekarang udah jam 7:30. Kita mau nanya apa kita boleh masuk? Oh, EMV di sana, bener kata kamu. Lihat sana emang bisa. Ya, ini dua dia. Kita mau nanya apa kita bisa masuk dulu sambil beli popcorn. So ini, nah ini dia si sinemanya di gedung ini guys. Tuh nanti kita masuk lewat sana. Tuh EMV ya. Let's go. Nah ini guys, kita bisa masuk lewat sini.
masuk ke sana guys, naik ke atas, tapi ini masih ditutup. Dan kalau misalnya kalian mau beli itu ada di sebelah sana. Terus di sebelah sana buat beli popcorn. Beli popcorn segede itu weh, plus ini nih Totalnya 15 euro. 15. Astaga. Oke, kita masih nunggu, udah lumayan banyak orang di sini. Ini penampakannya ya. Kita suruh ke EM Vio. Gak ada. Nah, di sana. Masuk. Kita udah di Film bioskop. ya. Kita mau nonton dulu ya. Langsung bentar lagi mulai. Nanti kita bakal review filmnya kayak gimana setelah ini. Kita udah selesai. Sumpah horornya gimana ya, horornya dapet ya awal-awal, tapi entah kenapa di akhir-akhir waktu klimaks justru jadi genre lustig. Oke guys, kita udah selesai. Jam mana nih? Nah, jam 22.40. Dan aku ini review ya dari aku ya. Jadi genrenya kan memang horor ya, tapi memang cara pengemasannya itu agak lain. Ini baru pertama kali sih aku nonton film horor tapi ketawa kayak sumpah. Oke lah, awal-awalnya tuh agak serem gitu ya, tapi yang jujur tuh seremnya nggak yang seserem film-film horor yang pernah aku tonton. Dan si apa tuh namanya, adegan-adegan ngagetinnya, namanya apa sih? Jump scare-nya juga ya sedikit, kayak ya gitu aja gitu. Nggak yang bikin deg-degan banget tuh, nggak. Memang ada tapi nggak banyak. Tapi yang anehnya adalah itu film di akhir waktu mau selesai itu, waktu permasalahannya udah mulai keungkap, jadi lucu. Jadi genrenya bukan horor lagi, horor tapi lucu. Bahkan tadi semuanya pada ketawa ya. Iya. Kalian ya bisalah kalian nonton, buat ini baru, pengalaman baru nonton film genre horor dengan cerita yang menarik. Coba tonton. Jadi kita lagi mau jalan balik, dan ini adalah suasana Stuttgart kalau misalnya malam. Di sini ramai juga, nggak sepi. Aku liatin. Ramai orang. Kayaknya udah sampai sini dulu ya. Jadi kita Ya, kita udah malam juga. Makasih sudah ngikutin keseruan kita hari ini. Semoga kalian enjoy, dan seperti biasa kalian bisa komen guys, video apa yang bisa aku bikin, right? Mungkin kalian punya ide cemerlang ya, biar aku ada tema juga mau bikin video apa. Nah, dulu dari kita, sampai di video-video kita selanjutnya. Ciao ciao.